آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibn Abbas lan den riwayataken saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridani sapa Allah anhuma saking Abdullah dan Abbas. Kala nalika sapa Abdullah bin Abbas ing pangandikan bainama Jibril alaihi salam qa'idun indan nabi sami'a naqiran. Bainama ing dalem nalikane Jibril alaihissalam itu qa'idun itu wong kang lungguh. Ketika malaikat Jibril duduk indan Nabi ing dalam sandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'a krungu sapa Jibril naqidun ing suara min fawqihi saking dukhuri Jibril. Farafa'amu kono linakat sopo Jibril roksahu ing sirai Jibril. Faqalamu kono linakawu sopo Jibril ngendika sopo Jibril ing pangandikan hada babun minas sama'i futihal yawm. Hadza utawi iki iku babul lawang minas samai saking semini futiha kang den buka apa babun al yauma ing dalem dina iki walam yuftah lan ora tau den buka qattu babar pisan walam yuftah lan ora tau den buka apa babun qattu babar pisan illal yauma amin al yauma ing dalam dina iki. Fanazal muqa turun minhu saking babun sapa malakun malaikat. Faqala qandika sapa malakun hada malakun. Faqala qandika sapa Jibril hada utawi iki wong kang tumurun iku malakun malaikat. Nazala kang tumurun sapa malakun ilal ardi maring bumi. Lam yanzil kang ora tau mudhun sapa malak qattu babar pisan illa yauma kecuali ing dalem dina iki. Fasallama moko uluk salam sapa malakun. Wa qala lan niko absir minuraini utitahuma. Absir paling kabar bunga sapa sira binuraini kelawan cahaya loro. Utita kang den paringi sapa sira huma ing nuraini. Lam yu'ti kang ora tau den paringi hima ing nuraini sapa nabiyun sapa nabi qoblaka ing dalam sadurunge sira.
nyatani Fatihahnya Al-Qur'an wa khawatimi suratil Baqarati lan pira-pira ayat terakhir surat Al-Baqarah lam taqra'ah biharfin minha lam taqra'atan ora bakal kang ora maca sapa sira biharfin kelawan sak huruf minha saking khawatimi suratil Baqarah illa ukti tahu kecuali den paring sapa sira ku ing harfu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas bercerita tentang suatu kejadian di mana kejadiannya itu ada seorang malaikat. Ketika malaikat Jibril itu duduk di sebelah Nabi, kemudian malaikat Jibril mendengar suara min fauqihi dari sebelah atasnya malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril duduk sebelah Nabi kok ada suara. Kemudian malaikat Jibril mengangkat kepalanya, kemudian bilang kepada malaikat Jibril berkata, "Hada babun minas sama'i futihal yaum." Ini adalah pintu langit yang dibuka sekarang. Lam yuftaqatu illa yaum, yang tidak pernah dibuka kecuali malam hari ini. Pintu langit itu dibuka, kemudian memang pintu itu tidak pernah dibuka kecuali hari itu. Ada pintu, fanazala, kemudian turunlah malaikat selain malaikat Jibril. Ada seorang malaikat yang turun, kemudian malaikat Jibril berkata, "Hada malakun nazala ilal ardi." Ini adalah malaikat yang turun ke bumi ini, di mana beliau tidak pernah turun kecuali hari ini. Pintunya tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Kemudian malaikat itu tidak pernah turun kecuali hari ini. Fasallama, kemudian malaikat itu salam. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Absir binuraini utitahuma." Tolong berikan kami dengan dua cahaya. Yang dua cahaya ini adalah nanti ayat atau surat dari Al-Quran. Utitahuma, yang telah engkau berikan dua cahaya itu. Lam yu'tihima nabiyyun qablaka, di mana nabi-nabi sebelumnya tidak pernah diberikan dua cahaya itu. Apa dua cahaya? Adalah Fatihatil Kitabi, yang pertama surat Al-Fatihah, dan yang kedua adalah khawatimi suratil Baqarati, adalah beberapa ayat terakhir pada surat Al-Baqarah, di mana dua hal itu lan taqra biharfin minha illa utitaha, di mana bila Anda membacanya dengan satu huruf kecuali apa yang diinginkan atau kecuali akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menerangkan tentang keutamaan suratul Fatihah. Surat Fatihah memang ada yang mengatakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran, maksudnya Al-Quran surat-surat yang paling utamanya surat-surat di dalam Al-Quran, sehingga surat Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran. Yang barang siapa membacanya maka akan dikabulkan apa yang menjadi hajat dari seorang yang membacanya. Memang seperti yang pernah saya sampaikan, surat Al-Fatihah itu ketika dibaca satu ayat dari Fatihah, maka Allah menjawab setiap satu ayat surat Al-Fatihah dijawab oleh Allah.
Kemudian baca ayat berikutnya dijawab lagi. Setiap ayat yang dibaca dari surat Al-Fatihah dijawab oleh Allah. Maka setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman kepada atau berkata kepada orang yang membaca itu, wali abdi ma sya'ala, dan bagi hambaku yang telah membaca suratul Fatihah ini, masalah apa saja yang kau pinta, apa saja yang diminta, artinya pasti dikabulkan. Kenapa surat Al-Fatihah menjadi surat yang paling utama dari yang lain? Karena di dalam suratul Fatihah ada tauhidnya, ada akhlaknya, ada yang menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi rahasia daripada surat Al-Fatihah itu. Di dalamnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah menyembah, dan hanya kepadamu lah aku bermohon. Artinya secara rahasia daripada surat Al-Fatihah, kalau orang ingin dikabulkan permintaannya harus na'budu dulu. Setelah na'budu baru nasta'in. Yang terjadi mohon kepada Allah tapi tidak melakukan perintahnya. Artinya orangnya tidak sholat, orangnya tidak puasa, orangnya tidak beribadah, tapi dia sudah mohon setiap hari, ya Allah kabulkan dan sebagainya. Dan itu tersimpan dan tersirat di dalam suratul Fatihah. Kemudian yang kedua, yang cahaya yang kedua yang dimaksud adalah khawatimu suratil Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah. Kalau di muka dijelaskan 2 atau 3 ayat terakhir pada surat Al-Baqarah, mulai dari amanar rasul bima dan seterusnya. Itu yang maksudnya adalah 2 atau 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ada keutamaan dan fadilah daripada surat ayat-ayat yang lain pada surat Al-Baqarah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, kitab ini yang dijelaskan mulai bab Al-Hasu ala suwarid dan seterusnya, hanya beberapa ayat yang dinyatakan lebih utama dari yang lain. Sebetulnya masih banyak hal yang lain atau surat-surat atau ayat-ayat yang lain di mana ayat itu di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang tentunya lebih utama daripada ayat-ayat yang lain. Jadi walaupun sama-sama ayat Al-Quran atau surat-surat di dalam Al-Quran, masih ada yang lebih utama dan mengandung fadilah-fadilah yang ada di dalamnya, sehingga membacanya akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis sebelumnya dinyatakan bahwa man hafidha asra ayatin min awal suratil Baqarah min suratil Kahfi, man hafidha utawi sapane wong hafidha kang hafal asra ayatin ing 10 pira-pira ayat min awal suratil Kahfi, dari awalnya surat Baqarah sampai hitung surat Kahfi, sampai hitung dari surat Al-Kahfi mulai dari ayat pertama sampai 10. Hafal ala dhahri qalbin, di luar kepala. Hafal sehafal-hafalnya
Allah dhahri qalbin, di luar hati, maksudnya di luar kepala, hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Maka apa jaminannya? Maka usima, maka dia akan dilindungi oleh Allah minad dajjali, dari dajjal. Bapak Ibu, dajjal itu merupakan satu, kalau keluar nanti menjadi tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat ini kan ada dua, Bapak. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Ada tanda-tanda kiamat yang kecil dan ada tanda-tanda kiamat yang besar. Kemudian apa saja tanda-tanda kiamat yang kecil, di mana Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan bahwa dulu pada zaman Nabi sudah dikatakan akhir zaman. Kalau pada zaman Nabi kurang lebih 1400 tahun yang lalu sudah dinyatakan akhir zaman, apalagi sekarang yang sudah melebihi dari 1400 dari Nabi menyatakan bahwa akhir zaman sudah tiba. Dalam artian, satu diantaranya tanda-tanda kiamat kecil adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu keterangan-keterangan kitab samawi yang lain, kitab-kitab suci yang lain menyatakan bahwa nanti di akhir zaman akan hadir, akan diutus seorang Nabi pada akhir zaman. Berarti setelah diutusnya Nabi Muhammad berarti menandakan bahwa zaman itu sudah akhir. Apalagi sekarang, Bapak Ibu, sekarang sudah akhir zaman, lebih-lebih daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah yang merupakan satu tanda akhir zaman, Nabi menyatakan bu'istu ana wasa'ati kahataini, bilang saya diutus oleh Allah dekat dengan hari kiamat seperti dua jari-jari ini. Wa qarana baina as-samawati wal wusta, Nabi Muhammad menyertakan dua jari-jari. Saya ketika diangkat menjadi rasul dengan hari kiamat, maka seperti ini, saking dekatnya. Itu pada zaman Nabi, apalagi sekarang. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang kecil, wafatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya Nabi, dilahirkannya, diutusnya saja Nabi sudah dikatakan diutus pada akhir zaman. Kemudian meninggalnya Nabi pun juga di akhir zaman. Itu tanda kiamat yang kecil. Berikutnya termasuk tanda-tanda kiamat yang kecil, Fathu Baitul Muqaddasi, penaklukan kota, penaklukan Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan Masjidil Aqsa, ada yang mengatakan Bethlehem yang menjadi rebutan di Palestina dan Israel sana. Ditaklukkannya fi ahdil Khalifah Umar bin Khattab, pada Khalifah atau kepresidenan ketika ketika Umar bin Khattab menjadi Khalifah. Itu sudah menandakan hari kiamat telah dekat. Yang selanjutnya sebagai tanda daripada hari kiamat adalah zuhurul fitani, tampaknya, jelasnya, merajalelanya fitnah-fitnah yang timbul pada hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita bicara tentang fitnah yang ada di dunia sekarang ini, Bapak Ibu, kekuasaan yang tingkat dunia sudah merajalela, kemudian mengerahkan kekuatan-kekuatan demi nama, demi kekuatan,
kekuatan ekonomi dan kekuatan militer dan lain sebagainya, sehingga terjadi berperang satu dengan yang lain. Yang kemarin terjadi perang antara Iran dan Israel, ya Muslim melawan orang-orang kafir. Tapi ternyata Israel berlutut di hadapan Iran dan gencatan senjata. Itu diantaranya tampaknya fitnah-fitnah, termasuk fitnah yang diserangkan, dilancarkan, dijelaskan kepada itratun Nabi, pada dzurriyyatun Nabi. Pada zaman yang penuh dengan fitnah ini menandakan bahwa hari kiamat semakin dekat dan semakin dekat, di mana dzurriyyah Rasul, anak keturunan dan cucu Rasul yang diistilahkan dengan Alawiyun, difitnah oleh Allah, difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, entah apa tujuannya. Sama-sama Muslim membatalkan dzurriyyah yang berstatus sebagai Alawiyun atau Bani Alawi, dikatakan putus dan dinyatakan bukan dzurriyyah Rasul. Itu fitnah yang sangat besar, fitnah yang agung, namanya fitnah yang sangat keji. Kemudian ketika dinyatakan bahwa dia menyatakan dengan tesis, maka sekarang sudah terjawab. Orang yang menyatakan putusnya Alawiyin itu dijawab dengan ilmiah, dijawab dengan ilmiah. Maka dengan demikian pondok pesantren yang besar sekarang mengedarkan buku itu yang menjadikan jawaban daripada kelompok yang menyatakan batal, dijawab dengan ilmiah pula fitnah-fitnah itu. Dan saya termasuk mendapat kiriman buku itu dari pondok pesantren Sidogiri yang menyatakan bahwa orang atau alumni pesantren yang berkubu atau mendukung terhadap orang yang menyatakan batal, maka Kiai Sidogiri menyatakan akan diputus kealumniannya, dalam artian beliau tidak setuju dan tidak sepaham bahwa dzurriyyah Rasul yang Alawiyin itu dinyatakan putus dan lain sebagainya. Ini merupakan fitnah yang keji. Entah apa dasarnya, dalilnya, atau tujuannya bisa membatalkan Alawiyun. Dan Bapak Ibu, seperti yang pernah saya sampaikan, andai kata saja memang putus, andai kata saja, kemudian kalau memang putus dikatakan tidak putus, kemudian dinyatakan putus adalah suatu aib, kemudian menyebarkan andai kata itu putus sungguhan, kemudian menyebarkan saja sudah terhitung, tergolong terhadap ghibah. Sedangkan ghibahnya tingkat dunia, seberapa besar dosa orang yang mengirimkan, menyatakan, mempublikasikan di internet, di YouTube dan sebagainya sebagai dzurriyyah yang terputus. Andai kata terputus, akan tetapi sudah bisa dibuktikan tuduhan itu dengan jawaban ilmiah pula, dengan buku yang kurang lebih sebesar 450 halaman sudah diedarkan. Di antaranya yang mengedarkan buku jawaban itu adalah pondok pesantren Sidogiri. Dalam artian bahwa dzurriyyah Nabi yang dikatakan Alawiyun itu tidak putus, karena sudah dijawab dengan ilmiah yang telah dikeluarkan buku yang sebesar 450 halaman. Kemudian sebenarnya andai kata saja dzurriyyah Nabi itu memang tidak putus, dibilang putus, Alawiyun putus, tidak putus, dibilang putus, kemudian disebarkan seluruh dunia. Kalau sifatnya publikasi di YouTube berarti sifatnya dunia.
Tidak putus dibilang putus, terus berapa besar dosanya? Orang yang tidak putus dengan Rasul dikatakan putus hubungan nasabnya, kemudian disebarkan seberapa marah dan murka Rasulullah Muhammad SAW, yang mana putranya dan putrinya atau dzurriyyah-dzurriyyahnya dinyatakan putus. Artinya kesimpulannya kita tidak boleh ikut di kemelut itu. Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Banyak mengikut atau sepaham dengan yang menyatakan putus. Tidak ada dapatnya, tidak ada pahalanya, tidak ada untungnya, tidak ada. Kemudian lebih hati-hati karena kita adalah orang awam, maka ialah taslim. Karena di dalam ahli sunnah wal jamaah ada pernyataan majarau bainal ashabi nasqutu. Apa yang ada kemelut di dalam dzurriyyah Rasul, maka kita nasqutu harus tidak ikut-ikut. Kok colok orang sepuh itu kalau gajah berperang maka semut jangan ikut-ikut. Kita selaku semut maka tidak boleh ikut-ikutan terhadap perangnya gajah. Maksudnya tidak ada untungnya menyatakan putusnya dzurriyyah Rasul yang ternyata tidak putus itu. Itu tampaknya sekarang adalah sebagai fitnah yang besar. Dan itu merupakan satu tanda dari sekian tanda-tanda kiamat yang sifatnya surah. Satu contoh lagi Bapak Ibu, ciri tanda-tanda akhir zaman atau ciri-ciri tanda kiamat kecil. Kasratun nisa'i wa qillatul rijali. Penduduk dunia ini lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Bisa dibuktikan Bapak Ibu di kampung-kampung kita. Bahkan kalau yang tambah ke luar negeri, maka di luar negeri sudah banyak negara-negara yang ternyata lebih banyak perempuannya bila dibandingkan dengan laki-laki. Malah kalau di luar negeri Bapak Ibu ada yang menyatakan andai kata ada orang laki-laki berani nikah 2-3 maka akan mendapatkan anggaran dana dari negaranya. Untung di Indonesia enggak seperti itu. Yang berani kawin 2-3 dapat dana, termasuk Saudi, kemudian di Mesir, kemudian di Itali itu Bapak Ibu banyak orang perempuan mohon maaf minta dijadikan istri yang kesekian. Jadi lebih banyak orang perempuan dan lebih sedikit orang laki-laki itu termasuk tanda-tanda dari hari kiamat atau akhir dari akhir zaman, maksudnya tanda-tanda kiamat kecil. Ada teman kita, anaknya yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Dia bilang sampai doi lanang. Yang kelima di USG di dokter, maka ternyata laki-laki. Senangnya luar biasa. Akhirnya sebelum anaknya lahir sudah beli pakaian. Ternyata ketika lahir perempuan lagi. USG-nya nggak mandi, nggak akurat. Artinya Bapak Ibu, mohon maaf, dengan lebih banyaknya orang perempuan daripada laki-laki, bukan di Indonesia yang jelas, di negara lain, maka mohon maaf, yang ngejar-ngejar itu orang perempuan, minta dijadikan yang kedua dan yang ketiga. Di Malaysia sebelah, tidak semua. Kalau ada laki-laki yang berani masna atau poligami, maka mendapat bayaran dari pemerintah. Monggo pindah aja, pindah ke negara Italia. Di Italia itu orang yang berani nikah kedua dapat anggaran. Bahkan ketika dia hamil dan melahirkan dapat jatah rumah dari pemerintah.
Ada yang mendapatkan 90 juta yang berani nikah kedua kali. Kalau di Indonesia jangan macam-macam, harus izin kepada yang nomor 1. Guyon. Artinya itu nyata dan terbukti. Itu adalah sebagai tanda bahwa keadaan yang semacam ini lebih banyak penduduk perempuannya, berarti menandakan akhir zaman atau tanda-tanda kiamat kecil itu. Kemudian sebagai tanda kiamat kecil, intisarul riba, menyebarnya riba, wazina dan perzinahan, wal qatli dan pembunuhan. Kalau di Indonesia belum tampak pembunuhan itu tidak tampak, tapi di negara kita, negara saudara kita kemarin Iran, dan ada terjadi perang itu, satu kali bom itu berapa ratus orang yang meninggal, saling membunuh satu dengan yang lain. Akan tetapi negara-negara besar itu belum berani mengeluarkan nuklir, hanya rudal-rudal yang sifatnya mematikan, ya ukuran 100, 200 sampai 800 orang aja. Kalau suatu saat nanti naudzubillah, kalau ternyata ada negara yang berperang dengan negara yang lain berani mengeluarkan nuklirnya, maka hanguslah negara dan dunia ini. Sebab nuklir yang sekarang ini punya kekuatan 100 kali lebih kuat dibandingkan dengan nuklir bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dulu. 100 kali lebih kuat. Walaupun Indonesia tidak punya nuklir. Kenapa mesti di sana? Jadi terjadinya riba. Apa riba itu? Riba itu singkatnya gini aja. Secara umum, meminjam uang, mengembalikan sekian persen lebih besar daripada modal. Contoh, pinjam 1 juta, maka harus mengembalikan lebih. Caranya halus, dipinjami 1 juta, maka setiap bulannya menyicil, istilahnya 110. Berapa kali cicilan? 10 kali. Jadi 1 juta yang diterima kemudian harus membayar setiap bulan 110, otomatis singkatnya menjadi 1.100.000. Itu riba, terjadi di mana-mana, diistilahkan dengan rentenir. Itu terjadi. Kalau memang terjadi di daerah kita, itu namanya tanda-tanda kiamat kecil. Yang sebagai tanda berikutnya adalah tadyi'ul amanah. Orang yang diberikan kepercayaan adalah khianat. Parlemen bisa khianat atas jabatannya, sehingga ada orang-orang yang meneliti dan melihat, utamanya seperti di Indonesia, banyak bapak-bapak kita yang dipercaya sebagai wakil, kadang-kadang korupsi dan sebagainya. Itu namanya khianat atau menyia-nyiakan amanat, tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas. Selanjutnya adalah intisarul ilmi, menyebarnya ilmu. Sekarang ini hampir semua anak-anak di kampung itu sudah pintar semua, Pak. Dulu pada zamannya Syekhona Khalil saja membaca Bismillahirrahmanirrahim bisa berjalan di atas laut. Membaca suratul Fatihah saja bisa berdiri, bisa berjalan di atas laut. Bukan hanya Syekhona Khalil, masih banyak ulama-ulama yang lain yang sepertinya tidak sealim sekarang. Sekarang orang-orang bekerja di tempat di mall, kemudian di tempat parkiran, itu rata-rata alumni pondok pesantren. Berarti
orang-orang pintar sudah banyak, akan tetapi masih banyak yang khianat. Zuhurul jahli, dan nampaknya orang-orang yang bodoh. Jadi di samping menyebarnya ilmu, kebalikannya adalah menyebarnya bodoh, artinya kebodohan tentang ilmu agama. Sehingga apa yang terjadi, cara mereka beribadah tidak bisa melakukan sebagaimana aturan agama. Kenapa? Anak muda sekarang sudah banyak yang tidak kenal tentang rukun Islam. Sampai tanya aja, ada siswa SMA di jalan, sampai tanyakan ada berapa rukun iman, tanyakan apa saja, 1, 2, 3. Banyak yang tidak bisa Bapak. Bahkan yang mesti diajarkan untuk anak-anak kita tauhid, tentang ketauhidan kita, tentang aqaid yang 50 itu mestinya diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi walaupun sekarang banyak nyata, banyak orang yang pintar, orang yang alim, masih banyak orang-orang yang bodoh, maka makan semakin bodoh. Artinya remaja-remaja kita sekarang banyak yang tidak kenal. Nah, ditanyakan ada berapa rukun Islam? Sudah 5. Tapi kalau dinyatakan ada berapa hukum Islam? Sudah banyak yang tahu. Ada berapa rukun Islam? Banyak yang tahu. Tapi kali-kali dikatakan ada berapa hukum Islam? Banyak tidak tahu. Dengan demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya kewajiban untuk mencerdaskan anak-anak kita. Seperti ini, adik-adik kita wajib untuk diajari atau diberikan pelajaran atau pengajaran keagamaan, sehingga mereka bisa tahu caranya bagaimana beribadah, tahu bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, tahu tentang cara bagaimana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini masih ada. Tadi sore saya mendengarkan orang yang ngomong, anak saya didaftarkan di negeri tidak diterima, tapi bisa diterima asalkan ada uang 25 juta, bisa diterima. Artinya masih ijazah yang dilihat, bukan bagaimana output dari pendidikan itu pandai beribadah, bagaimana caranya beribadah, bagaimana cara bertaubat kepada Allah. Masih ijazah dan ijazah, bukan bertendensi kepada ilmu agama. Bagaimana ketika nanti kita menghadap kepada Allah, anak kita bisa mendoakan, anak kita bisa membacakan suratul Fatihah, anak kita bisa memberikan pahala-pahala. Dengan cara mereka ilmu yang diterima, maka kita diuntungkan. Kalau ijazah yang formal, ya kerja, diterima di bank, diterima di tempat, itu menjadi kebanggaan. Tapi adalah harta. Artinya bukan salah. Alangkah baiknya sekarang anak-anak kita Bapak Ibu, ya pendidikan umum boleh diberikan kepada mereka, tapi jangan lupa anak kita jangan sampai lupa, jangan sampai anak kita lengah tentang ilmu pendidikan yang sifatnya keagamaan, karena itulah yang akan mengantar mereka, menuntun mereka untuk beribadah yang sebenarnya. Bisa beribadah dengan baik adalah dengan ilmu agama itu sendiri. Dan satu lagi, bahwa orang tua yang membiarkan anaknya bodoh sehingga dia tidak bisa beribadah dengan sebenarnya, mantolakah waladahu jahilan, orang yang meninggalkan membiarkan anaknya bodoh tentang agama, kullu dzambin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya karena tidak diajari pendidikan agama dan dia berbuat dosa, maka kullu dzambin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya juga akan diberikan kepada orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya sudah meninggal dunia, anaknya berbuat hal yang dilarang, mabuk, sabu-sabu, maka orang tuanya di alam kubur juga disirami dengan siksaan oleh anak-anaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, generasi kita ke depan, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ilmu kepada mereka
sehingga mereka bisa menyelamatkan dirinya sendiri, juga bisa memberikan doa kepada orang tuanya ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari alam kubur. Anak-anak kita bisa mendoakan, bisa membacakan istighfar untuk orang tuanya, sehingga panjenengan akan mendapatkan kedudukan lebih dari sekedar amalnya berkat doa-doa anak-anak kita. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.